sobat sekalian, selamat datang di channel ini. By the way, maaf atas keterlambatannya karena beberapa hari ini saya sedang sibuk ngurus sana sini. So, terlepas dari itu, akhirnya chapter terbaru My Hero Academia yang telah ditunggu-tunggu kini hadir kembali, di mana langsung melanjutkan kondisi setelah Bakugo dinyatakan tewas di chapter kemarin. Nah, di chapter kali ini seakan Bang Hori ingin menunjukkan ke kita para pembaca bahwa ya, villain jauh lebih mendominasi daripada pihak hero, di mana langsung ditunjukkan segala backup plan yang villain miliki. Mulai dari Dabi yang ngeprank Soto, kemudian Skeptik yang berhasil mensabotase sistem komunikasi hero, dan face reveal dari sang All For One Prima. So, tak perlu berlama-lama lagi, akan kita review chapter 363 di konten kali ini. Tapi sebelum lanjut, subscribe channel ini biar admin makin semangat buat kontennya. Dan mari kita mulai. Shigaraki win. Chapter dibuka dengan Monoma yang syok berat atas kematian Bakugo, di mana Monoma langsung flashback ke waktu dulu pada saat Bakugo berkuar-kuar jika dia akan memenangkan pertandingan melawan kelas B, di mana pada saat itu Monoma mengakui kekuatan dari sang Bakugo. Monoma benar-benar tak terima bahwa Bakugo tewas dengan sangat mengenaskan. Di sisi lain, kita diperlihatkan Bakugo yang sudah terkapar di tanah, di mana Bakugo perlahan didatangi oleh Shigaraki All For One yang semakin badass. Di sini ada Best Jeans yang juga syok berat sebab dia mendeteksi bahwa Bakugo sudah tak berdenyut lagi nadinya. Tandanya memang benar-benar tewas cuy. Selain itu, Mirio juga mulai kena mental karena perkataan yang diucapkan sebelumnya kalau dia gak bakal membuat Shigaraki menyentuh siapapun sebelum Deku datang di UA, ternyata gagal total. Pokoknya Mirio menganggap dirinya gagal kali ini. Nah, mengetahui kalau Bakugo dinyatakan tewas, kini Aizawa atau Eraserhead juga syok berat dengan kematian Bakugo, yang mana kita tahu bahwa rencana ini disusun pula oleh Aizawa. Terlebih Aizawa adalah guru dari Bakugo. Maka dari itu yang sangat syok dengan kematian Bakugo adalah Aizawa. Memanfaatkan kondisi Aizawa yang masih syok, Shigaraki All For One kini memojokkan dan menyalahkan semua yang terjadi kepada Aizawa. By the way, jika diperhatikan, kondisi fisik tangan-tangan Shigaraki kini terdapat perubahan, di mana jika sebelumnya tangan-tangan Shigaraki memunculkan fitur mulut, kini di chapter 363 sedikit memperlihatkan perubahan lagi, yakni munculnya mata dan muka pada tangan-tangan Shigaraki. Ada apa ini sebenarnya? Di saat bersamaan pula, ada Mirio dan Tamaki yang masih tak mau kalah, sedangkan Nejire sudah terlihat tumbang pula di sini. Tapi yang menjadi sorotan di sini adalah di saat Shigaraki sedang menuju ke arah Bakugo, Best Jeans terlihat mulai memakai Queer Fiber Masternya yang ditandai dengan lengan baju Best Jeans yang dimanipulasi. Nah, apa yang dilakukan oleh Best Jeans sebenarnya? Ya, kita tidak tahu pasti. Setelah itu, Shigaraki melanjutkan ocehannya sembari membelenggu Mirko, mulai dari mencabut tangan robotiknya dan memblokir pergerakan Mirko. Di saat yang bersamaan juga, Mirko menyesali perbuatannya di masa lalu saat di Arc Paranormal Liberation, di mana saat itu Mirko sebenarnya memiliki kesempatan untuk membunuh Shigaraki yang sedang berhibernasi di dalam kapsul. Tapi sayang sekali, Mirko lebih tertarik untuk membunuh kelompok Hike Enomu yang akhirnya membuat Shigaraki kini masih hidup sampai sekarang. Pada akhirnya, Shigaraki berhasil mendekati Mirko dan masih melanjutkan ceramahnya, di mana Shigaraki berkata bahwa Mirko tak perlu merasa bersalah karena kegagalannya di masa lalu, sebab semua hero memang membuat kesalahan, dan akibatnya kesalahan itu kembali lagi ke Mirko. Yang harusnya Mirko sudah pensiun sebagai hero, tapi karena banyaknya hero yang memilih untuk pensiun, maka Mirko mau tidak mau harus tetap hidup sebagai hero untuk menggantikan posisi kosong tersebut. Jujur saja, menurut saya, Mirko ini lebih bertanggung jawab ketimbang Yoroi Musashi. Sebab Yoroi Musa yang bahkan tak memiliki luka-luka pada tubuhnya saat di perang Paranormal Liberation justru memilih pensiun karena alasan sudah tak sanggup menjadi seorang hero. So, Mirko adalah pahlawan yang lebih hebat cuy. Lanjut, Shigaraki kemudian berkata bahwa karena keteledoran hero di masa lalu, akhirnya di masa kini para hero terpaksa menurunkan beberapa pahlawan amatir seperti siswa dari jurusan pahlawan untuk menghadapi perang saat ini. Dan Shigaraki bilang bahwa ya wajar saja hero-hero amatir ini harus mati karena begitu cacatnya rencana dari pihak pahlawan dan ditambah lagi personil yang sangat sedikit. Dabi dan All For One telah bangkit. Bergeser dari permasalahan yang terjadi di sekolah UA, kini kita beralih ke distrik Kamino, tempat di mana pertarungan Soto versus Dabi terjadi. Kini terjadi plot twist yang sangat mengejutkan Soto, yang mana beberapa hero tiba-tiba dibakar secara brutal oleh seorang villain. Siapa lagi kalau bukan Dabi orangnya? Ya, Dabi tiba-tiba bangkit dan langsung membakar Kido dan Onima sampai terlihat gosong. Lantas bagaimana bisa Dabi bangkit kembali? Padahal di pertarungan sebelumnya terlihat jelas kalau Dabi sudah dibekukan dengan kekuatan fosfor dari Soto. Nah, ternyata sebelum dibekukan, Dabi masih sempat-sempatnya meniru teknik terbaru dari Soto, sehingga memberi Dabi teknik baru yang sama dengan Soto. Bisa kalian lihat di sini, di dada Dabi kini ada kobaran api berbentuk X yang sama dengan teknik yang Soto gunakan untuk membekukan Dabi sebelumnya.
nih Dabi lama-lama udah kayak tes master anjir. Baru sadar juga saya kalau Dabi ini sebelumnya mampu meniru jurus-jurus dari Endeavor. Dan sekarang Dabi meniru lagi jurus terkuat milik Soto. Benar-benar Dabi ini adalah penjahat kelas berat yang sulit dihadapi. Di samping itu, Dabi sebenarnya tidak terlalu tertarik melakukan duel dengan Soto lagi. Dan untuk itu, dia kini memanggil Skeptik untuk mencari tahu lokasi keberadaan Endeavor di mana. Nah, ternyata terdapat alat komunikasi yang ditempelkan di leher seorang Nomu. Dan dari sinilah Dabi berkomunikasi dengan Skeptik. Skeptik langsung membeberkan fakta bahwa Endeavor sedang berada di lokasi reruntuhan Villa Paranormal Liberation atau di Gunung Gungga. Dan maybe Dabi kali ini berniat untuk mendatangi dan menghadapi Endeavor. Buset, nih orang udah gak waras cuy. Bergeser ke Shigaraki lagi, kini dia semakin meyakinkan ke para hero bahwa ya, memang Deku telah melakukan keputusan yang tepat untuk melacak mereka para villain sebelumnya. Namun yang jelas, menurut Shigaraki All for One, kesempatan untuk kemenangan Deku sangatlah mustahil. Kita bergeser ke tempat lain lagi, yakni lokasi di mana Skeptik sedang melakukan juga aksinya. Di sini Skeptik terlihat sedang mengotak-atik komputernya guna untuk membajak sistem sekolah UA. Namun sebelum itu, kita mendapati dialog dari Skeptik yang berkata bahwa usaha untuk membajak sistem ini sangat mudah dia lakukan. So maka dari itu, kini pihak villain atau All for One sudah berada di ambang kemenangan. Di sini Skeptik juga berkata bahwa hal ini dia lakukan agar orang-orang tak lagi mengalami diskriminasi oleh karena queer. Dan lebih lanjut, Skeptik juga ingin menciptakan dunia di mana tak ada hero maupun villain. By the way, karena Skeptik yang berhasil membajak sistem komando hero dan sekolah UA, akhirnya menjawab pertanyaan mengapa di beberapa chapter sebelumnya Mandalay tak bisa menghubungi Deku. Itu disebabkan karena akses jaringan komunikasi telah dibajak oleh Skeptik sehingga dapat dimanipulasi. Dan lagi, kini rute kabur para pengungsi maupun sistem mesin yang membuat sekolah UA terbang kini berhasil dibajak. Dan ya, kita lihat saja bagaimana Skeptik bisa membuat hero makin amburadul. Kita bergeser ke lokasi pengungsian sekolah UA, di mana memperlihatkan ada keluarga Todoroki yang terdiri dari Fuyumi, Natsuo, dan Rei Todoroki yang khawatir dengan kondisi perang saat ini. Ya, wajar saja, soalnya Endeavor, Soto, dan Dabi sedang baku hantam di medan perang sekarang. Terlebih, Endeavor sudah buntung coy. Kemudian ada pula seorang guru dan beberapa murid dari Mashigaki Elementary atau sekolah yang pernah bekerja sama dalam membantu Soto dan Bakugo untuk mengambil lisensi pahlawan sementara, di mana ada Tamashiro dan satu siswa yang tidak diketahui namanya meyakinkan ke gurunya bahwa villain tak akan berani menyerang mereka sebab mereka yakin bahwa Bakugo dan Soto sedang berjuang di luar sana. Buset, belum tahu aja kalau Bakugo udah KO. Di saat yang bersamaan pula kita diperlihatkan lagi si Udin dan ceweknya yang sebelumnya pernah muncul di chapter 342, yang mana mereka ini adalah mata-mata dari All for One yang bersembunyi dalam kerumunan warga sipil di pengungsian sekolah UA. Terakhir, kita berpindah tempat ke lokasi Gunung Gungga, tempat All for One dan Endeavor sedang melakukan pertarungan, di mana kini Endeavor dan Hawks begitu tercengang dengan apa yang terjadi di hadapannya. Chapter 363 ditutup dengan ocehan All for One yang berkata bahwa ya, memang pada dasarnya hero itu adalah pelindung dan villain adalah penyerang. So maka dari itu sudah sifat alami seorang villain untuk terus maju hingga mimpi mereka terwujud. Dan satu panel manga memperlihatkan wajah All for One yang mulai berbentuk sempurna, lengkap dengan mata, hidung, telinga, dan rambut. Pokoknya ini adalah face reveal dari sang All for One yang selama ini kita tunggu-tunggu. Dan chapter 363 pun selesai. Buset, chapter kali ini keren banget. Dan pasti sebagian dari kalian sudah mendapatkan spoiler chapter 364 yang juga tak kalah epic. So untuk konten detailnya akan menyusul segera dan ya tungguin coy. Itulah pembahasan kita pada kali ini. Sanggap apabila ada yang kurang, request juga di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya. Dan akhir kata, see you next time.